Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari Ganda Arum Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi teman-teman. Dan saat ini mulai tumbuh tunas-tunas baru ya, daun-daun baru dari tabu lampot jambu kristal merah ya. Di beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah kita buang-buangin tunas air, ranting susu dan seterusnya, dan saat ini mulai muncul tunas baru dengan membawa bakal bunga teman-teman. Bakal bunganya mana? Kita cek. Ini bakal bunganya. Kemudian tadi saya lihat di posisi yang lain mana ya? Oh ini bakal bunganya teman-teman. Nah ini bakal bunganya. Kemudian seperti biasa kita potek di ujung. Ini kita potek di ujung. Nah memang daunnya rada-rada keriting ya teman-teman ya. Kemudian nanti daun-daun yang di bagian pangkal kita buangin teman-teman. Ini juga kita buang. Jadi terlalu rimbun, jadi kita akan buang daun-daun yang kira-kira tidak terlalu membawa hasil untuk calon buah teman-teman. Jadi biar tidak terlalu padat gitu ya areanya ya. Nah ini juga kita akan buang. Nah kalau bunganya daunnya itu terlalu rapat, itu nanti potensi terjadinya penumpukan, sentuhan, gesekan, sehingga nanti pasti kerumunan itu akan menimbulkan munculnya kuman-kuman atau semut, jadi bertelur di situ teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita menghindari gesekan, tumpukan antar daun dan batang. Makanya perlu pengurangan ya, pemangkasan itu perlu di situ teman-teman. Oke. Nah kemudian ini udah oke kan. Nah ini sebenarnya juga terlalu beresiko teman-teman. Ini kan buahnya ada 3. Nah, nanti kita akan buang kalau sudah buahnya akan kita buang kalau sudah sudah membentuk nih, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang. Oke ya, karena rantingnya cukup rimbun sehingga menjadi persoalan tersendiri. Bagi sebagian orang rimbun juga sebuah tujuan ya, tapi kan sebenarnya tujuan utama kita tetap buah. Buat apa rimbun kalau nggak ada buahnya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang seperti ini kan sebenarnya kegiatan jarang dilakukan oleh sebagian para penghobi teman, atau memang sekedar nanam ya sudah jarang sekali. Pembuangan daun tua, kemudian pembuangan tunas air, ranting susu itu, atau pemangkasan, itu kegiatan yang memang masih jarang dilakukan. Padahal manfaatnya buat tanaman bagus. Paling terpenting itu memang hanya sebatas sinar matahari dapat, dan yang penting dikasih air. Terkadang pupuk pun udah nggak ada, karena kalau di dalam pot bagaimanapun kebutuhan nutrisi itu kan tidak hanya sinar matahari sama air teman-teman. Pupuk ya berapa bulan sekali gitu harus dikasih, karena memang itulah sumber nutrisi mereka. Kalau kita nanam di pot ya sumber nutrisinya ya hanya dari itu teman-teman. Kalau kita nggak kasih bertahun-tahun ya nggak ada nutrisi. Paling nanti buahnya jadi kecil, kemudian rasanya kurang manis. Nah itu terus jarang berbuah. Nah, kemudian rutinitas berbuahnya berkurang gitu, nggak stabil lagi. Nah biasanya seperti itu teman-teman semuanya. Makanya manfaat membuang tunas air, ranting susu, daun-daun tua, kemudian merapikan agar tidak terlalu rapat jarak antar daun dan sebagainya, itu manfaatnya di situ. Nah ini kan, nah gitu teman-teman ya. Oke, ini kan mumpung hari libur ya, jadi kita manfaatkan momentum ini. Jadi usahakan jangan terlalu dekat antar ranting.
jangan bersentuhan, rantingnya juga kalau bisa jangan terlalu banyak. Nah, jadi tunas-tunas baru itu kan dalam tanda kutip sedikit menghalangi proses pertumbuhan dari bakal bunga dan bakal buah. Gitu teman-teman. Karena mereka kan harus berbagi nutrisi, sementara bahan dari nutrisi berupa media tanam itu sangat terbatas. Kalau sinar matahari cukup lah, kalau air setiap pagi kita kasih. Nah, dari air itu kan nanti akan disetor buat apa saja nih, buat vegetatif, buat generatif, buat daun, buat ranting, buat buah atau gimana gitu. Jadi memang kita fokusnya kan sudah mulai ke pembuahan ya. Nah, kebetulan kan ini udah sekali berbuah ya, sekali berbuah, jadi sudah rada aman lah gitu. Nah, jadi bahwa ini udah bagus, oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana agar calon buah itu jadi. Ini kan terlalu padat gitu loh, area 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 apanya ya, area daun dan sebagainya itu terlalu padat teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah penjarangan ya, penjarangan ranting, penjarangan daun itu penting tadi agar kemudian nutrisi tersebut bisa disalurkan fokus, atau yang tadinya hanya berbagi rata 20-30% untuk daun, ranting dan sebagainya serta bunga. Nah, prioritas ke bunga itu atau buah itu ya sekitar 40-50%, jadi naik lah. Nah, harapan kita seperti itu teman-teman. Nah, jika nanti muncul tunas-tunas baru lagi nih, ya kita memang harus rapikan kembali agar buahnya nanti maksimal besar, jadi dan manis. Seperti itu teman-teman. Lo lihat tuh daunnya banyak banget, teman-teman. Nah, ini kan udah mulai jarang ya, maksudnya jarak antar ranting itu kan sebenarnya agak padat karena kan rantingnya banyak banget itu. Jadi otomatis kita harus kurangi. Udah nggak ada yang bersentuhan kan teman-teman, sudah nggak bersentuhan. Jadi antar daun, antar ranting sudah nggak bersentuhan. Asik kan? Nah, kita berharap dengan seperti ini calon buah nanti bisa jadi itu teman-teman. Nah, jadi usahakan setiap ranting. Nah, saya juga berharap nanti akan muncul bakal bunga dari batang, tidak melulu dari ujung. Kan selama ini kan bakal bunga itu selalu dari ujung. Kalau dari ujung itu potensi patah, buahnya cenderung kecil. Tapi kalau buahnya muncul dari tengah-tengah itu lumayan besar, apalagi dari batang utama. Nah, itu akan lebih besar lagi buahnya teman-teman, dan rasanya juga tentunya jauh lebih manis karena dia berdekatan langsung dengan pusat nutrisi. Nah, begitu teman-teman ya, tentang penjarangan ranting dan daun pada tabu lampot. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua. Selamat menanam, salam tabu lampot.